Oke. Hai, nama saya Desi Afi. Saya seorang makeup artist dan juga praktisi kecantikan. Takut karena usia, show must go on, life begin 40. Lo bisa mulai semuanya dengan berawal dari cek kesehatan dulu deh. Nggak ada yang nggak mungkin. Badan gue gemuk sekarang bisa gini dan bisa melakukan apa aja, gue tetap sehat. Coba ya. Yes, 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 go! Oke. Hai, nama saya Desi Afi. Saya seorang makeup artist dan juga praktisi kecantikan. Untuk kegiatan saya selama seminggu ini di era pandemi ini adalah saya tetap melakukan pola makan dan hidup yang sehat dengan melakukan kegiatan olahraga selama dalam seminggu 4 kali. Kemudian juga kalau untuk kegiatan makeup memang ada sedikit agak kendala karena semuanya adalah via Zoom, karena di sini kan tidak boleh bertemu langsung. Pun misalnya ada yang dilakukan harus bertemu untuk makeup sebuah misalnya seorang pengantin ataupun ada beberapa singer, ya itu semua dengan standar ataupun protokoler kesehatan bahwa kami sama-sama dalam keadaan sehat, dan akhirnya saya bisa memulai melakukan makeup untuk klien. Dan untuk saat ini yang benar-benar harus diperhatikan adalah kesehatan. Jadi benar-benar saya berani memulai aktivitas itu setelah semuanya dikondisikan dalam keadaan sehat. Itu aja sih. Kalau awal dari waktu jadi mula, mungkin saya awali di tahun 98-an ya, let's see gitu ya. Saya tertarik karena seorang makeup artist itu ternyata tidak hanya memake-up klien bikin dari jelek ke cakep. Ternyata tantangannya bisa dari ujung rambut bahkan dari sampai ke ujung kaki. Kenapa sih menarik banget? Dan itu ternyata harus dipenuhi dengan beberapa sekolah dan juga beberapa sertifikasi. Jadi karena saya hobi melukis awalnya, melukis orang saya bisa dapat yang nilainya dari 3 sampai akhirnya coach saya bilang, kamu bisa jadi junior makeup artist. Waktu itu saya dari brand luar negeri, dari sebuah brand Jepang yang cukup ternama, sampai akhirnya melahirkan dan nama saya udah mulai dikenal dengan orang di beberapa media. Waktu itu belum seperti sekarang ya, jadi waktu itu masih dengan majalah. Akhirnya saya mulai jadi junior makeup di beberapa media TV ataupun media cetak. Kemudian dari situ mulai saya ada beberapa ketertarikan, kayaknya kalau jadi guru ataupun dosen ataupun pengajar kayaknya menarik ya. Semua ilmu bisa dibagikan dan itu merupakan sebuah kontribusi sosial dari seorang makeup artist mungkin untuk saat ini. Apalagi di era pandemi ini kan juga agak sulit bagaimana sih caranya seorang makeup artist bisa saling membantu. Dan ternyata jalannya bisa dimudahkan sampai saya bisa sekolah ke international school untuk seorang makeup artist dan seorang pengajar. Kemudian saya lulus di tahun 2014 sambil bekerja sampai saya dipercaya mengajar di sebuah universitas negeri tata kecantikan kulit dan rambut di Jakarta, ke Semarang, sampai ke Surabaya, bahkan ada yang via online. Jadi sampai saat ini pun saya juga masih mengajar mereka via online. Jadi saya nggak mau disebut dosen, bukan. Saya hanya praktisi yang hanya membantu untuk bagaimana sih menjadi seorang yang bergerak di bidang tata kecantikan yang tidak harus menjadi semua seperti itu. Sampai akhirnya dari senior makeup artist sampai akhirnya saya dipanggilnya coach makeup seperti itu sih. Oke,
Kenapa saya harus olahraga? Karena jujur saya dulu sempat obesitas, juga mengalami beberapa menjadi penderita penyakit yang diharuskan saya harus berdiet dan juga menjaga pola makan yang tidak mungkin kalau tidak diimbangi dengan olahraga itu tidak mungkin rasanya akan turun berat badan. Jadi untuk saat ini acuannya adalah kenapa saya mati-matian karena waktu itu dokter pernah menyarankan untuk sekedar olahraga berenang. Akhirnya saya berenang karena saya berpenyakit lumayan berat. Setelah berenang itu tidak ada penurunan yang signifikan, tetapi setelah rutin melakukan pemeriksaan ke dokter, akhirnya boleh melakukan olahraga yang sifatnya mengeluarkan keringat ya. Jadi boleh boleh aerobik, boleh apa, tapi di situ saya merasa jenuh dengan aerobik, zumba. Saya pengen yang agak keras nih gitu. Karena saya basically adalah androgini. Saya nggak suka yang melankolis, saya lebih suka yang ada tingkat daya juangnya tuh lebih keras. Akhirnya saya coba body combat, capoeira sampai ke Muay Thai. Akhirnya boleh dengan itu semua di bawah pengawasan dokter sampai akhirnya berat badan saya yang sempat 68 itu bisa turun sampai dengan angka 52 waktu itu. Sampai akhirnya saya ambil jasa seorang personal trainer dan saya tetap izin kalau misalnya ini kalau terlalu lelah kita akan periksa semua darah sampai dokter tuh benar-benar oke, kamu harus rutin olahraga, rutin ini semuanya karena saya ada posisi lemak di bagian perut itu yang menutup atau melilit lever saya. Jadi itu penyebabnya kenapa saya harus berolahraga. Karena kalau tidak berolahraga, itu lever tiap hari akan mengecil berapa inci. Itu yang menyebabkan jiwa saya terancam. Jadi kenapa saya harus berolahraga. Seperti itu sih. Dalam dunia kecantikan ataupun kesehatan ada dua ya, ekrin dan apokrin. Ekrin itu yang di permukaan. Jadi kalau kita cuma olahraga biasa, biasanya hanya basah di bagian permukaan aja. Sedangkan apokrin itu ada di bagian lipatan kulit. Jadi ada di ketiak dan di bagian yang terdalam di bawah perut. Jadi itu saya merasakan semuanya itu keluar. Berarti di sini pembakaran energi atau sifatnya lemak jenuh yang ada di beberapa bagian perut itu sangat cepat sekali bekerjanya menjadi hancur. Jadi kenapa kalau olahraga itu jangan cuma dapat ngos-ngosannya, tapi harus berpikir kalau yang saya lakukan ini kalorinya terbuang berapa dan juga lemak saya ini benar-benar hancur nggak. Dan karena saya mengerti teori itu semuanya, jadi saya merasakan dari ekrin sampai apokrin itu basah. Bahkan nih kalau lagi olahraga sepatu pun sampai basah saya cuci, besoknya harus ganti lagi. Jadi benar-benar pola makan dan sehat dan juga hygiene-nya harus tetap kita jaga, seperti itu sih. Tuh, jadi bener-bener rasanya tuh setelah bangun tidur tuh nggak ada yang kita rasanya sakit sini nyalahin bantal, sakit sini nyalahin air, nggak. Jadi bangun tuh feeling happy dan imun kita juga naik dan kayaknya tidurnya tuh kualitas banget. Dari dulu yang saya nggak bisa tidur, sempat insomnia, jadi tidurnya tuh bener-bener yang enak banget. Bangun pagi tuh kayaknya alhamdulillah saya bisa melek dan badan tuh rasanya bener-bener fit. Untuk saat ini saya lagi fokus banget sama workout, ada instruktur saya, nanti bisa dilihat. Kemudian kalau yang paling hobi dari dulu tuh sampai sekarang saya body combat, karena di situ 700 kalori, dari 500 sampai 700 kalori itu bisa kita hilangkan. Dan juga bagian perut itu kan harus selalu dalam keadaan ditahan. Itu tuh untuk cewek bisa bagus banget, cuma dalam kondisi dia sehat dan tidak terinfeksi penyakit yang lainnya ya, karena ini bener-bener makan energi banget. Dan kalau yang perokok bisa ngos-ngosan, jadi bener-bener yang harus yang dalam pola hidup yang sehat. Karena saya juga dulu seorang perokok, akhirnya saya tinggalkan karena buat saya nafas tidak panjang, kemudian bisa menjangkit ke penyakit yang lainnya, seperti itu sih. Gue cuma pengen share karena dulu tuh gue termasuk dalam bentuk badan yang tidak normal, sedikit obesitas dan berpenyakit berbagai macam. Gue pengen buka sebuah kayak beauty camp yang isinya adalah cewek-cewek yang obesitas, bahwa di usia mungkin lo bilang
40-50 masih takut ya untuk melakukan diet dengan secara sehat. Jadi di sini saya mau buktiin bahwa dengan usia saya yang nggak muda lagi, dari ukuran saya yang extra L bisa saat ini dalam posisi dan kondisi berat badan 49 dan saya dapetin ukuran S seperti itu. Jadi beauty camp-nya itu isinya adalah tentang kecantikan kulit dan juga tentang kesehatan tubuh. Itu yang pengen saya segera realisasikan bersama teman yang insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita sudah mulai seperti itu. Jackson, karena dulu gue pernah jadi dancer dan gue pernah jadi penari latar di dunia fantasi dan gerakannya begitu dinamis sama aja kayak orang olahraga yang benar-benar semuanya cepet kayak orang sulap gitu. Buat gue itu sebuah yang harus gue pelajarin, yang dari gue junior dancer sampai akhirnya gue diangkat jadi senior junior sampai panggilan gue dulu jogong sih jelek ya, cuma whatever karena gue seneng banget waktu itu dari gue cuma jadi biasa sampai gue bisa jadi flyer seperti itu. Dan Michael Jackson tuh make upnya di situ gue mulai tertarik make up ya, karena make upnya tadinya tuh laki banget sampai dia operasi, lihat shape hidungnya, shape wajahnya tuh walaupun orang bilang kayak setan, itu sebuah bentuk dari seni dari sebuah make up. Itu yang gue pelajari, kenapa gue pilih dan gue tahu banget yang namanya Michael Jackson dan setiap lagunya tuh buat gue kayaknya selalu bikin yang trendsetter bukan follower gitu. Gue pilih laut, gue suka snorkeling dan juga gue pernah make upin yang underwater waktu itu untuk Miss Scuba Internasional. Dari gue nggak bisa diving akhirnya gue bisa, ada coach yang ngajarin gue karena gue harus jadi make up artist untuk Miss Scuba Internasional. Di situ gue lihat biota lautnya di daerah Bali, waktu itu di Pulau Menjangan itu bagus banget, yang gue nginep depannya ada dolphin. Jadi buat gue tuh laut sesuatu banget, dan warna biru dan hijau ataupun putih itu sampai ke pasirnya tuh bisa buat inspirasi makeup, karena di situ gue udah jadi makeup artist dan gue pernah dikirim ke Raja Ampat dan gue bisa snorkeling, gue bisa lihat biota laut yang ada di dalamnya tuh lumayan bagus. Dan itulah kekayaan Indonesia yang harus gue jelajahi ternyata ya, sampai ke Bunaken segala gitu. Harus tetap olahraga karena apalagi di era pandemi ini imun tubuh harus tetap bagus, dan kita kan nggak tahu pasang surutnya tubuh, dan juga jaga pola makanan. Buat gue sih nggak usah takut karena usia, show must go on, life begin 40. Lo bisa mulai semuanya dengan berawal dari cek kesehatan dulu deh, dan nggak ada yang nggak mungkin. Badan gue gemuk sekarang bisa gini dan bisa melakukan apa aja, gue tetap sehat. Coba ya. Waduh. Mantul. Gue copot loh. Dan mana aja mending. Kali berat ganti. Gantian ya, rolling. Bebas banget. Loh, tiap hari tiap hari. Jangan lepas perut ya. Ngambek bisa itu baru lepas perut. Masalahnya dia suka dia. Intinya memang kalau kelihatan orang latihan itu lebih ringan di luar. Padahal latihan itu terlihat
lebih beratnya memang di luar aslinya, outdoor dibanding kita di dalam ruangan. Makanya orang terkadang salah persepsi untuk bilang latihan di outdoor kayaknya enak ya, lebih ringan, justru lebih berat. Karena ruangnya nggak terbatas. Kalau di gym ruangnya terbatas. Sirkulasi udaranya ya kurang baik. Kalau udara sama aja mungkin, tapi itunya aja space-nya nggak terlalu besar. Jadi kita nggak maksimal. Jadi latihannya sejauh mata. Yes, 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 go! Goks, mantul, lanjut.